Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salawat kepada Nabi kita Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh indah rasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada pria, ada wanita. Ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada aku, ada kamu. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tentunya kesempatan ini ya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan juga kita semua bahwa hari ini tentunya Allah berikan kepastian, ketetapan kepada kita, tentunya masing-masing dengan ketetapannya. Kita memiliki jenis kelamin, kita memiliki tentunya status sebagai laki-laki, kita memiliki status sebagai perempuan atau wanita. Tentu ini bukan tanpa sebab, karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan sesuatu pasti memiliki rahasia di balik penciptaannya. Sampai ketika kita berkaca kepada makhluk Allah yang boleh jadi kita menganggap itu tidak ada kegunaannya, namun ternyata Allah memberikan kemanfaatan dan memberikan keistimewaan dan juga kegunaannya yang tentunya kita bisa gali. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita hari ini Allah takdirkan sebagai seorang laki-laki, hakikat menjadi seorang laki-laki, tentu kalaulah kita menjadi seorang laki-laki, maka tentu Allah subhanahu wa ta'ala memporsikan kita sebagai laki-laki, yang dimana tentunya mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, akan menjadi tulang punggungnya keluarga, akan menjadi sosok yang tentunya sebagai kepalanya rumah tangga, yang tentunya menjadi orang-orang yang menjadi imam di antara makmumnya kita, yaitu perempuan. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalaulah hari ini kita sebagai seorang laki-laki, kita juga sebagai imam, kita juga sebagai kepala rumah tangga, ya, yang Masya Allah tentunya Allah ciptakan hakikat kita menjadi seorang laki-laki, hakikat kita menjadi seorang pria. Tentunya Allah sudah siapkan tugas dan tanggung jawabnya. Allah juga ciptakan perempuan atau wanita, ini juga berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya. Berkaca kepada Nabi Adam alaihissalam, ciptaan Allah, makhluk Allah yang pertama diciptakan sebagai laki-laki. Maka tentu mengemban amanah, mengemban tugas yang luar biasa berat. Namun tentu tugas yang begitu berat yang disandang oleh Nabi Adam, Allah juga hadirkan seorang wanita, Allah juga hadirkan seorang perempuan, yaitu Siti Hawa. Masya Allah. Ini tentu antara hakikat laki-laki dan perempuan. Ini merupakan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang satu sama lain saling mengisi, saling membutuhkan. Ketika kita menganggap bahwa laki-laki tidak butuh perempuan, padahal sesungguhnya di balik kesuksesan seorang laki-laki, di balik kesuksesan seseorang, di balik tentunya seorang berhasil sebagai seorang laki-laki, tentu di balik itulah ada juga sosok perempuan yang selalu mendukung dan selalu mendoakannya. Subhanallah. Maka peribahasa ini sangat cocok untuk kita, ya, saking semangatnya pemirsa, ya, Masya Allah. Maka peribahasa ini sangat cocok untuk kita. Ketika di antara laki-laki yang sukses, maka sesungguhnya ada perempuan yang sukses, yang mendorong, yang mendukung laki-laki tersebut. Maka hakikatnya laki-laki dan perempuan ini sudah merupakan ketetapan Allah.
Maka ketika kita perempuan ingin jadi laki-laki, atau laki-laki ingin menjadi perempuan, maka itulah menyalahi kodratnya yang Allah takdirkan kepada kita. Subhanallah. Maka tentunya jangan sampai ketika Allah takdirkan kita sebagai laki-laki, jadilah laki-laki yang sesungguhnya. Ya, bukan hari ini dia sebagai, mohon maaf, ya laki-laki, malamnya dia berubah jadi perempuan, Masya Allah. Nah, hakikat penciptaan laki-laki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya menjadikan laki-laki ya sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai tentunya yang bisa membimbing, dan perempuan adalah sebagai makmum yang selalu mengingatkan, yang selalu mendukung, yang melusufat, ya insya Allah. Maka hakikat ini memiliki porsinya masing-masing. Maka kalaulah hari ini laki-laki dan perempuan memainkan porsinya dan memahami tugas dan tanggung jawabnya, insya Allah kita dapat beriringan, kita dapat sejalan. Maka tentunya pahami dan kita syukuri. Kita bersyukur Allah takdirkan sebagai laki-laki, bersyukur. Allah takdirkan ketika kita sebagai seorang perempuan, kita juga bersyukur kepada Allah. Karena semua memiliki kodrat yang Allah tetapkan kepada kita. Yakin bahwa penciptaan Allah adalah terbaiknya buat kita. Ketika hari ini kita ditakdirkan sebagai laki-laki, maka sesungguhnya pantas dan pas untuk kita untuk bisa mengemban amanah sebagai laki-laki. Maka hari ini ketika kita ditakdirkan sebagai perempuan, maka sesungguhnya pas dan pantas kita sebagai perempuan. Janganlah menyalahi kodrat laki-laki ingin menjadi perempuan, dan janganlah perempuan menyalahi kodrat ingin menjadi laki-laki. Semua sudah ada bagiannya, semua sudah ketetapannya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Sekali lagi, inilah menjadi motivasi buat kita. Marilah sadari bahwa kita laki-laki, dan jadikan laki-laki kita sebagai laki-laki yang bisa bertanggung jawab, dan laki-laki menjadi imam, kepala rumah tangga, dan sebagai pemimpin. Dan perempuan, jadilah kita sebagai makmum yang mengikuti, yang mengingatkan, yang mendukung, yang mensupport tentunya laki-laki. Subhanallah. Itu saja yang bisa disampaikan. Maka hari ini kalau ada sesuatu dalam agama, perempuan menjadi imam, perempuan menjadi seorang yang mengambil peran sebagai khatib, maka itulah sebetulnya agama yang menjelaskan. Bukan tentunya keinginan kita, bukan juga sesuatu yang dipaksakan. Maka agamalah yang mengatur, konteks hukumlah yang berbicara. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.